Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koen Afifah dengan NIM 8111421578. Saya dari nomor 11. Di sini saya akan membuat video simulasi perhitungan tentang kontra manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Berikut ini. Dalam perhitungan ini itu saya akan mengambil kasus seperti seorang laki-laki bernama P yang menikah dengan seorang perempuan bernama K. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak bernama L. Nah, namun sebelumnya P ini tuh pernah menikah dengan seorang wanita lain dan mempunyai seorang anak bernama B. Nah, perkawinan yang terjalin antara P dan K itu merupakan pernikahan tanpa perjanjian kawin atau TPK. Nah, dalam pernikahan ini tuh P membawa harta bawaan P atau HBP sebesar 24 dan K membawa harta bawaan K atau HBK sebesar 6. Nah, selang beberapa tahun setelah P dan K menikah ini, P meninggal dunia, meninggalkan harta persatuan HP plus sebesar 60. Nah, dari sini kita bisa menghitung UP atau untung persatuan. Nah, rumus UP itu HP plus dikurangi HBP ditambah HBK. Jadi kita masukin angkanya ya teman-teman. Berarti HP plusnya 60 dikurangi HBP-nya 24 ditambah HBK 6. Berarti 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Jadi teman-teman, untung persatuan setelah P dan K menikah ini yakni 30. Kemudian selain untung perhitungan itu juga ada RP. Tapi karena di sini adanya UP, maka RP ini 0. Namun sebaliknya, jika ada RP, maka UP-nya itu 0. Selanjutnya itu ada HCP dan HCK. HCP dan HCK. HCP, HCK itu apa sih? Jadi HCP dan HCK itu harta cuma-cuma yang didapatkan di luar perkawinan. Misalnya tuh kayak mohon maaf, maksudnya itu di luar persatuan, di luar harta persatuan. Itu tuh seperti kayak didapat dari warisan ataupun bisa lah katakan bisnis atau gimana gitu, yang di luar pernikahan ini. Nah, tapi kita di sini akan mengesampingkan dua hal tersebut, jadi kita isi di sini 0. Nah, setelah nih kita ketahui UP, maka kita bisa menghitung HP atau harta P. Nah, HP ini tuh rumusnya HBP ditambah setengah UP atau setengah RP. Tapi karena kita di sini adanya untung persatuan, berarti kita masukkan setengah UP. Namun sebaliknya, jika di sini adanya rugi persatuan, berarti yang dimasukkan RP. Terus ditambah HCP. Kita hitung, kita masukkan angkanya teman-teman. HBP-nya berapa? 24. Ditambah setengah UP. Setengah UP itu berarti setengah UP-nya berapa? 30. Ditambah 0. Itu berarti sama dengan 24. Ditambah setengah dari 30 berapa? Betul, 15. Jadi HP itu 39. Kita masukin sini ya. Nah, setelah diketahui HP, kita harus juga mencari HK atau harta K. Rumus mencari HK itu juga sama seperti HP. Berarti kita masukkan di sini HBK ditambah setengah UP ditambah HCK. Berarti HBK-nya berapa? 6.
ditambah setengah UP, setengah dikali 30 ditambah 0 berarti 6 ditambah 15 sama dengan 21. Jadi di sini HK-nya itu ada 21. Masukin di sini ya teman-teman. Nah, setelah diketahui masing-masing nih, setelah diketahui UP, HP, HK, kita tuh bisa menentukan HWP atau harta warisan P ketika ia meninggal. Sini ya teman-teman. P ketika ia meninggal. Rumusnya itu HP plus dibagi 2. Berarti HP plusnya berapa? 60 dibagi 2. Jadi 30. Kenapa dibagi 2? Karena harta persatuan itu kan miliknya P dan milik K. Otomatis jika salah satu meninggal itu berarti harus dibagi 2. Jadi itu misalnya gini, HP plus ini tuh menjadi milik P dan menjadi milik K. Nah, yang milik K itu akan menjadi milik K sendiri, dan sedangkan milik P ini nanti akan dibagi kepada ahli warisnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada AWP. Berarti karena nggak muat kita hapus ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa menghitung AWP atau ahli waris P. Masukin di sini AWP plus ahli waris P ketika ia meninggal. Ahli warisnya itu ada siapa saja sih? Berarti ada istrinya K dari perkawinan kedua, terus ada anaknya L dan ada anaknya lagi B. Berarti ahli warisnya itu ada 3. Berarti di sini rumus AWP plus itu rumusnya itu 1/3 karena anaknya 3 dikali harta yang harus dibagi ini, harta HWP plus ini, harta waris P yang harus dibagi ini 30. Berarti 1/3 dikali 30 menjadi 10. Jadi di sini masing-masing ahli waris dari P itu mendapat bagian 10. Baik itu K, L maupun B itu mendapat bagian 10. Selanjutnya itu kita menghitung apa sih? Betul, tepat sekali. Kita menghitung BK atau bagian K. Di mana ya? Di sini bagian K. Tadi itu bagian K berapa sih? Bagian K tuh tadi kan dia udah dapat nih 30 yang HP plus dibagi 2. Kita masukin di sini 30, terus ditambah ini lagi 10 yang dari P-nya lagi 10, berarti menjadi 40. Banyak juga ya ini bagian K ini. Terus kita tuh harus mencari manfaat K. Kita hapus berarti sini ya teman-teman. Selanjutnya, oh ya, ini kita kasih love ya, biar ada bagiannya. Love kedua, kita menghitung manfaat K. Maaf ya, tulisannya gak jelek. Nah, manfaat K itu rumusnya gimana sih teman-teman? Jadi manfaat K itu rumusnya bagian K kita singkat BK ya, dikurangi HK, harta K ini. Jadi bagian K-nya berapa? 40 dikurangi HK-nya 21. Jadi 19. Nah, setelah diketahui bagian K, manfaat K, kita masuk poin yang ketiga, yakni kontrol manfaat. Kita kasih love juga. Kontrol manfaat. Nah, di sini tuh kontrol manfaat itu ada dua poin. Poin yang pertama yakni seperempat maksimal
1/4 HP. Dan poin yang kedua yakni tidak boleh lebih besar dari bagian anak terdahulu. Maaf teman-teman, pulsanya agak jelek. Nah, kan poinnya ada dua nih. Ada yang maksimal 1/4 HP sama tidak boleh lebih besar dari bagian anak terkecil. Kita masukin aja nih 1/4 HP. Berarti 1/4 dikali HP-nya berapa? 39. Menjadi 9,75. Terus yang kedua, tidak boleh lebih besar dari bagian anak terdahulu. Anak terdahulu bagiannya berapa sih? 10. Jadi kita masukin di sini 10. Nah, di sini tuh kan ada 2 poin nih. Tapi kita tuh di sini harus memilih salah satu. Dan di sini tuh kita harus mengambil bagian yang terkecil. Berarti antara 9,75 dengan 10, kita harus mengambil bagian yang terkecil. Berarti kita yang ambil ini 9,75. Kita berlanjut ke seterusnya selanjutnya. Yang ini kita hapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari apa sih? Nah, selanjutnya itu setelah kita mengetahui bagian K, manfaat K, terus kontramanfaat K, kita bisa menghitung kelebihan K. Berarti di sini kita kasih OP lagi ya teman-teman. Kelebihan K. Nah, kelebihan K itu rumusnya bagian K. Oh, salah. Kelebihan K itu rumusnya manfaat K, kita singkat MK ya teman-teman, dikurangi kontrol manfaat, kita singkat KM. Jadi manfaat K itu berapa teman-teman? Betul, 19. Kita kurangi dengan kontrol manfaat yang paling terkecil 9,75. Berarti hasilnya 9,25. Nah, tadi kan K mendapat bagian 40 nih. Terus di sini ada kelebihan K. Kelebihan yang didapatkan itu 9,25. Nah, kelebihan ini tuh menurut undang-undang harus dikembalikan kepada yang berhak. Jadi harus dikembalikan kepada kedua anaknya. Jadi harus dibagi dua. Mendapatkan bagian 4,625. Jadi baik B ataupun L itu mendapat tambahan harta warisan sebesar 4,625. Jadi bagian B dan L itu berarti tadi dia mendapatkan 10 dari P, terus berarti ditambah 4,625 menjadi 14,625. Nah teman-teman, jadi seharusnya itu bagian yang didapatkan oleh B maupun L itu sebesar 14,625. Kita nih udah mengetahui nih bagian B dan L itu berapa. Jadi di sini kita masuk ke hitungan utama kita. Kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini tuh sebenarnya kita menghitung berapa sih bagian yang seharusnya diterima oleh K. Kita rumuskan dengan bagian yang diterima oleh K. Bagian yang diterima oleh K. Kita singkat dengan BYDK ya teman-teman. Rumusnya gimana sih? Bagian yang harus diterima K itu berapa sih? Jadi bagian yang harus diterima oleh K itu rumusnya BK atau bagian K dikurangi berapa ya? Coba tebak. Berapa? Betul, dikurangi kelebihan K. Dari tadi BK-nya berapa? Betul, 40. Dikurangi kelebihan K. Kelebihan K itu ada 9,25. Arti di sini berapa teman-teman? Berapa? Betul,
30,75. Nah, jadi tuh bagian yang diterima oleh K, bagian semestinya itu tuh segini teman-teman, 30,75. Oke, cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.